Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di podcast Lensa Kreatif, tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan visual storytelling. Saya Air Afandi, siap menemani kalian di episode kali ini. Kalian pernah nggak mengalami situasi di mana klien atau guru meminta kalian membuat sebuah video, tapi setelah jadi mereka bilang, loh kok gini, kok nggak sesuai dengan harapan ya? Nah itu tandanya kita perlu memahami yang namanya design brief. Di episode kali ini kita akan membahas apa itu design brief dalam videografi, apa itu elemen-elemen penting yang harus diperhatikan, cara membaca brief dengan baik, dan studi kasus penerapannya dalam produksi video promosi. Oke, kita mulai. Jadi apa sih sebenarnya design brief itu? Singkatnya begini, design brief adalah dokumen atau arahan yang berisi instruksi dan ekspektasi dari klien atau pihak yang meminta dibuatkan video. Ini semacam peta yang membantu kita memahami visi, tujuan, detail teknis dari proyek yang akan kita buat. Kenapa design brief itu penting? Karena yang pertama adalah menghindari salah paham antara si pembuat dan si pemesan. Semua informasi tertulis dengan jelas. Kemudian memastikan video sesuai dengan tujuan dan target audiens. Selanjutnya membantu dalam perencanaan produksi. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu dan tenaga karena sudah ada panduan yang jelas. Jadi desain brief itu semacam blueprint, kerangka, arahan, tuntunan dari langkah-langkah yang akan kita buat pada saat pembuatan video yang akan kita produksi. Jadi sebelum syuting pastikan kita sudah memahaminya dengan baik. Sebuah desain brief yang baik harus mencakup elemen-elemen berikut ini agar produksinya berjalan lancar. Yang pertama adalah kita tahu tujuan pembuatan video. Setiap video pasti dibuat dengan tujuan tertentu. Bisa untuk promosi, edukasi, dokumentasi, atau hiburan. Nah, tujuan ini akan mempengaruhi gaya editingnya seperti apa, tone warnanya seperti apa, bahkan pemilihan musik. Contoh misalkan video promosi produk. Video promosi produk fokus pada keunggulan produk dengan visual yang menarik. Kemudian kalau misalkan video edukasi, maka dia akan menggunakan infografis dan narasi yang jelas. Atau ketika kita membuat video dokumentasi acara, mereka momen-momen penting secara kronologis. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan juga target audiens. Siapa yang akan menonton video ini? Remajakah, orang dewasakah, atau orang profesional? Gaya visual dan tone video harus disesuaikan dengan target audiens. Misalkan anak-anak, maka tone warnanya warna cerah atau dengan konsep animasi dengan bahasa yang sederhana. Kalau untuk profesional tentu dengan gaya yang formal, clean, minim efek yang berlebihan. Selanjutnya adalah gaya visual dan tone warna. Gaya visual menentukan mood video. Apakah ingin tampilan yang minimalis, dramatis, atau playful. Tone warna juga harus sesuai dengan branding klien atau suasana yang ingin diciptakan oleh klien. Contoh, warm tone untuk kesan nostalgia atau ramah, sementara cool tone untuk kesan elegan atau misterius, hingga high contrast untuk efek yang lebih energi dan dinamis. Selanjutnya perhatikan juga durasi video. Durasi juga mempengaruhi bagaimana kita menyusun cerita dalam video. Jangan sampai terlalu panjang atau jangan terlalu pendek. Contoh, misalkan Instagram Reels itu antara 30 sampai 60 detik, isinya padat dan menarik. Video iklan TV itu antara 30 detik sampai 1 menit. Untuk video company profile itu antara 3 sampai 5 menit dengan informasi yang jelas. Sesuaikan durasi dengan platform dan kebiasaan audiens dalam menonton. Oke, sekarang kita sudah tahu elemen-elemen penting dalam desain brief. Tapi gimana caranya bisa membaca dan memahami dengan baik? Maka langkah-langkah untuk memahami brief adalah yang pertama, baca dengan teliti. Jangan hanya sekedar membaca cepat, tapi pahami maksud setiap poin yang ada di dalam desain brief. Kemudian ajukan pertanyaan. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan ke klien sebelum produksi dimulai. Kemudian buat catatan, garis bawahi poin-poin utama agar tidak ada yang terlewat. Kemudian terakhir, diskusikan dengan tim. Pastikan semua orang di dalam tim paham, mengerti, dan punya visi yang sama dalam produksinya. Lebih baik bertanya di awal daripada harus revisi besar-besaran di akhir. Sekarang kita coba terapkan pemahaman tentang desain brief dalam studi kasus nyata. Misalnya kita mendapatkan proyek untuk membuat video promosi kafe baru yang ingin menarik pelanggan muda. Maka brief dari kliennya diantaranya adalah yang pertama, tujuannya adalah klien ingin menarik pelanggan muda agar datang ke kafe dengan target audiensnya usia antara 18 sampai 30 tahun, anak-anak yang suka nongkrong dan anak-anak yang suka bikin konten di media sosial. Kemudian dia ingin gaya visualnya modern, estetik, banyak slow-mo dan detail minuman dengan durasi
durasi maksimal 1 menit untuk Instagram dan TikTok. Maka ketika pada saat proses produksi, hal-hal itulah yang akan menjadi dasar untuk pembuatan videonya. Berdasarkan brief yang tadi, maka konsep videonya kita akan menampilkan vibe cafe yang cozy dengan latte art yang menggoda. Kemudian kita menggunakan shot type kombinasi antara close up untuk detail makanan dan wide shot untuk suasana cafe. Kemudian editingnya mungkin kita gunakan transisi smooth, warna warm, musik yang upbeat tapi santai. Kemudian diakhiri dengan call to action, ajakan untuk datang ke cafe dan follow media sosial. Hasilnya video promosi yang engaging, sesuai dengan brief dan siap menarik banyak pelanggan. Kalian coba deh bikin seperti itu. Jadi semakin kita memahami brief, semakin efektif dan efisien proses produksi kita. Oke, videografi itu bukan hanya soal teknis, tapi juga soal memahami kebutuhan klien atau audiens. Dengan menguasai desain brief, kita bisa menciptakan video yang tidak hanya keren, tapi juga efektif. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang menerapkan desain brief dalam produksi video. Semoga episode ini membantu kalian dalam memahami pentingnya perencanaan sebelum produksi. Jangan lupa subscribe RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif. Share ke teman-teman kalian, dan kalau ada pertanyaan atau request topik bisa DM ke Instagram di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah berkarya dan salam lensa kreatif.